Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan implementasi, yaitu memberikan penyuluhan kepada warga-warga yang telah berkesempatan hadir pada Zoom hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada warga dan juga rekan-rekan mahasiswa karena Bapak Keramalan tidak berkesempatan hadir pada hari ini selaku pembimbing kita. Untuk itu kita akan tetap melaksanakan penyuluhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh rekan kita Made. Kepada Mas Made, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melakukan implementasi, yaitu hasil dari diskusi kita pada MMW 1 kemarin. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak RT Yoga, Bapak Tommy Prayoga, dan juga perwakilan warga yang berkesempatan hadir pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Keramalan selaku pembimbing kami. Hari ini kita akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelum kita memberikan penyuluhan, kiranya perkenaan dari perwakilan warga untuk memberikan beberapa sambutan. Ya, terima kasih untuk waktunya Mbak Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ramlan sebagai pembimbing mahasiswa yang datang saat ini, lalu teman-teman mahasiswa serta warga-warga yang mengikuti penyuluhan pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan penyuluhan tekanan darah tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini saya akan mewakili Bapak Tommy sebagai Ketua RT yang mengalami gangguan pada sinyalnya, sehingga beliau menitip salam dan berterima kasih atas kehadiran para mahasiswa sekalian. Kegiatan pada hari ini diharapkan dapat diikuti oleh seluruh warga yang berada di wilayah kerja Puskesmas Serondol. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan warga mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk warga diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik secara sukarela dan memberikan input yang baik kepada teman-teman mahasiswa semuanya, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memahami tentang hipertensi. Sebelum saya akhiri sambutan saya atas nama warga, kami ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kesalahan atau kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sheila selaku perwakilan warga yang memberikan beberapa sambutan. Langsung saja kita akan melakukan penyuluhan yang akan dibawakan oleh Imade. Kepada Mas Made dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Dita selaku moderator. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ramlan selaku dosen pembimbing pada Praktek Komunitas untuk Profesi Nurse angkatan ini.
Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada warga yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Made. Saya di sini akan memberikan tentang penyuluhan kesehatan. Mohon izin untuk saya share screen-nya ya. Untuk penyuluhan kesehatan yang akan saya sampaikan yaitu penyuluhan kesehatan dengan materi hipertensi. Untuk semuanya pasti tidak asing dengan yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi adalah gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal. Berapa sih tekanan darah yang normal itu? Tekanan darah yang normal itu tentang kurang dari 140/90 mm Hg. Nah, di sini ada penyebab, terus juga apa sih itu hipertensi? Kita kelompokkan jadi 3. Penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke itu adalah hipertensi. Dan hipertensi itu sendiri merupakan penyakit yang akan diderita seumur hidup oleh pasien atau oleh semua orang. Dan hipertensi itu sendiri adalah salah satu penyakit silent killer atau tanpa tanda dan gejala yang khas itu bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini ada gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bisa kita lihat dari gambar-gambar yang ada di PPT. Ada sakit kepala, sulit tidur, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, dan juga pandangan kabur. Untuk penyebab hipertensi atau tekanan darah itu sendiri, itu bisa disebabkan yang pertama ada stres, yang kedua usia, yang ketiga biasanya keturunan, terus selanjutnya ada kebiasaan merokok, terus diet dan kegemukan atau obesitas. Selanjutnya kurangnya aktivitas fisik atau biasa kurang berolahraga, mengkonsumsi miras atau minuman keras, kelainan ginjal, dan masih banyak lagi untuk penyebab hipertensi. Untuk akibat hipertensi itu sendiri bisa menyebabkan serangan jantung, gagal ginjal, dan juga bisa menyebabkan kebutaan. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakukan jika mengalami tekanan darah yang tinggi? Yang pertama tentunya yaitu minum obat anti darah tinggi sesuai dengan resep dokter. Setelah itu kita bisa menurunkan kelebihan berat badan pada diri kita. Selanjutnya juga makan makanan yang rendah garam. Maksimal jika kita masak bisa dikasih garam 1 sendok teh. Dan juga hentikan mengkonsumsi kopi, merokok, dan miras. Selanjutnya istirahat yang cukup. Hindari makanan olahan daging seperti daging sapi, kerbau, kambing yang itu merupakan makanan tinggi lemak. Pola makan yang seimbang, dan kita juga harus berolahraga setiap hari jika bisa. Hindari stres, dan tentunya kita harus rutin periksa ke fasilitas terdekat. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang diet pada hipertensi. Di sini saya memberikan diet menggunakan pola segitiga. Bisa dilihat gambarnya Bapak Ibu dan warga-warga semua. Di sini ada air putih, ada roti, sereal,
ada sayur-sayuran, ada susu, yogurt, dan keju, makanan berlemak, dan juga manis. Dari makanan ini semua kita bisa konsumsi setiap hari. Syarat-syarat diet hipertensi. Yang pertama, cukup energi, protein, mineral, dan juga vitamin. Yang kedua, bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit. Yang ketiga, jumlah garam disesuaikan dengan berat tidaknya timbunan garam. Jumlah garam dibatasi. Garam dapur tidak lebih dari 1/4 sampai dengan setengah sendok teh setiap hari. Bahan makanan yang diperoleh. Semua bahan makanan segar atau diolah tanpa garam. Terigu, kacang-kacangan, dan hasil olahan seperti beras, ketan, ubi, mie tawar, margarin tanpa garam. Buah-buahan segar juga perlu kita konsumsi. Contohnya seperti semangka, melon, pepaya, buah pir, dan sebagainya. Bahan makanan yang perlu dibatasi. Yang pertama, ada daging atau ikan paling banyak sebesar 100 gram atau 2 potong sedang 2 kali 6 kali 4 cm untuk daging dan juga 2 kali 6 kali 2 cm untuk ikan. Selanjutnya ada telur ayam atau bebek maksimal 1 butir per hari saja. Selanjutnya ada susu maksimal 2 gelas dalam sehari. Makanan yang harus dihindari atau dibatasi. Makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi seperti jeroan, otak, ginjal, paru, dan sebagainya. Selanjutnya ada makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium seperti biskuit, cracker, keripik, dan makanan kering yang asin. Ini terasi juga harus kita batasi. Selanjutnya makanan dan minuman dalam kaleng seperti sarden, sosis, kornet, sayuran, serta buah-buahan dalam kaleng dalam bentuk soft drink. Nah, di sini makanan yang diawetkan seperti dendeng, asinan, sayur, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, selai kacang. Selanjutnya ada susu full cream, mentega, margarin, keju, serta sumber protein hewani yang tinggi. Nah, selanjutnya, di sini nanti kita dari mahasiswa akan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan semuanya tentang senam hipertensi. Nanti bisa dipraktekkan oleh Mbak Ayunda untuk senam hipertensinya. Next. Nah, nanti di sini kita akan melakukan senam hipertensi yang dibuat oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Senam hipertensi ini merupakan upaya peningkatan kesegaran jasmani pada kelompok lansia yang jumlahnya semakin bertambah seiring bertambahnya waktu. Nah, untuk manfaat dari senam hipertensi itu sendiri, yang pertama untuk meningkatkan daya tahan jantung dan juga paru serta membakar lemak yang berlebih di tubuh karena aktivitas gerak untuk menguatkan dan membentuk otot dan beberapa bagian tubuh lainnya seperti pinggang, paha, pinggul, perut, dan lain-lain. Selanjutnya meningkatkan kelentukan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, daya tahan, dan sanggup melakukan kegiatan atau olahraga lainnya. Nah, untuk cara senam hipertensi nanti bisa diperagakan oleh Mbak Ayunda. Terima kasih untuk penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Dita selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Made yang telah memberikan penyuluhannya dengan sangat baik dan antusias kepada kami semua. Saya berikan kesempatan kepada warga yang ingin memberikan pertanyaan. Jika
Jika ada yang mungkin ingin ditanyakan atau masih kurang jelas. Bagaimana Angel kepada warga mungkin? Apakah sudah cukup jelas? Permisi Kak, saya perwakilan dari warga Kak. Di sini mau bertanya Kak, mengenai senam hipertensi itu kita bisa melakukannya berapa kali Kak dalam seminggu ya Kak ya? Saat kondisi yang gimana aja gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Dari warga yang lain, nanti pertanyaan dari warga akan dijawab oleh rekan-rekan mahasiswa. Selamat sore, izin bertanya. Jawablah. Silakan, Mbak. Saya mau tanya, bedanya senam hipertensi sama senam lainnya apa ya, Mbak? Baik, dari warga yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah cukup dari warga? Mungkin pertanyaannya bisa diperjelas oleh saudari kami selaku notulen. Baiklah, tadi telah dipaparkan oleh warga senam hipertensi. Yang pertama itu pertanyaannya tentang senam hipertensi dilakukan berapa kali dalam seminggu, dengan kondisi seperti apa, dan dari warga, dan satu lagi pertanyaan dari warga dengan pertanyaan beda senam hipertensi dengan senam yang lainnya apa. Silakan untuk mahasiswa, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Notulen.
Izin menjawab Mbak pertanyaan dari yang pertama, apakah boleh selaku moderator? Persilakan kepada Mbak Ayunda. Baiklah, terima kasih untuk Ibu sudah bertanya. Tadi pertanyaannya adalah berapa kali senam hipertensi ini dilakukan dan dengan kondisi seperti apa? Benar Ibu? Iya, benar. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya ya. Nah, jadi senam hipertensi ini bisa dilakukan sebanyak 2-5 kali dalam seminggu. Nah, itu tergantung kondisi tekanan darah dari ibu sendiri. Misalnya lebih dari 140/90, ibu bisa melakukan senam hipertensi ini. Tapi jika sudah teratur, ibu bisa mengurangi senam hipertensi ini sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Tapi kalau masih belum teratur, masih tekanan darah tingginya masih naik, pokoknya tidak terkontrol, 140, 150, atau 160, ibu bisa melakukan senam hipertensi ini sekitar 2-5 kali dalam seminggu. Nah, bagaimana Ibu? Oh, begitu ya Kak ya. Ya, baiklah Kak, sudah cukup paham ya Kak ya. Terima kasih ya Kak atas infonya Kak. Sama-sama Ibu. Terima kasih kepada Mbak Yunda yang telah memberikan jawaban kepada warga dari perwakilan Yoma ya. Selanjutnya, silakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk pertanyaan yang kedua. Baiklah, mohon izin untuk moderator, saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah diizinkan? Ya, waktuan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Adela. Pertanyaannya, apa perbedaan dari senam hipertensi dari senam lainnya? Apakah benar seperti itu? Iya Mbak, benar. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya ya Ibu ya. Jadi saya akan mencontohkan 2 senam, yaitu senam hipertensi dengan senam lansia. Jadi kalau senam hipertensi ini berfungsi untuk warga yang terkena tekanan darah tinggi atau tekanan darah yang tidak terkontrol. Nah, fungsinya itu sebagai menurunkan tekanan darah dan mengontrol pembuluh darah agar terkontrol. Nah, perbedaan dari senam lansia ini yaitu kalau senam lansia ini biasanya itu digunakan atau dilakukan untuk sebagai kebugaran pada usia lanjut atau yang umurnya sudah mencapai 55 tahun ke atas. Nah, sedangkan kalau yang senam hipertensi ini biasanya dilakukan untuk warga yang terkena tekanan darah tinggi seperti 140 ke atas, mau lansia, mau masa subur, itu bisa dilakukan.
Jadi perbedaannya hanya itu saja gitu. Seperti itu Mbak Ya. Ibu Adela. Jelas, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Apakah sudah cukup dari rekan-rekan mahasiswa dan juga warga yang telah hadir? Dari rekan-rekan mahasiswa bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Baik, apakah sudah cukup? Jika sudah cukup, mungkin untuk waktunya sekarang kita akan melaksanakan senam hipertensi. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga kepada Bapak RT kita, Yoga Tommy Prabowo yang sudah berkesempatan hadir, namun ada beberapa kendala teknis dengan jaringan. Saya cukupkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah berhadir dalam pelajaran. Sama-sama Mbak.